sore Mbak. Perkenalkan saya Andini dari Poltekkes Bandung. Berdasarkan kesepakatan saya, rekan saya dan juga orang tua Mbak bahwa saya akan berbicara kepada Mbak mengenai perkembangan dewasa muda, sedangkan rekan saya Alia akan berbicara kepada orang tua Mbak mengenai perkembangan dewasa. Di sini saya datang untuk berbicara mengenai perkembangan dewasa kepada Mbak. Waktunya sekitar 5-10 menit. Tempatnya di sini aja. Bagaimana? Apakah Mbak setuju? Iya, saya bersedia. Oke, terima kasih Mbak. Kalau saya boleh tahu namanya siapa ya Mbak? Mega Puspita. Oke, Mbak Mega Puspita. Sukanya kalau saya panggil apa Mbak? Mega saja, Sus. Mega aja. Oke, Mbak Mega. Kalau begitu kita mulai ya Mbak ya. Baik, Sus. Mbak Mega, di sini saya punya leaflet. Nah, leaflet ini berbicara mengenai perkembangan pada dewasa muda. Kita baca sama-sama ya. Ya, Sus. Nah, perkembangan psikososial pada dewasa muda. Usia dewasa muda itu dimulai antara 18 sampai 25 tahun. Nah, pengertian dari dewasa muda itu sendiri, usia dewasa muda merupakan tahap ketika individu mampu melakukan interaksi yang akrab dengan orang lain, khususnya dengan lawan jenis dan mempunyai pekerjaan. Jadi, pada dewasa muda itu mereka masing-masing sudah bekerja rata-rata, atau juga mungkin masih ada beberapa yang terus melanjutkan kuliah, tapi mereka punya hubungan yang akrab juga dengan lawan jenis maupun dengan sejenisnya. Nah, selanjutnya itu ada ciri perkembangan dewasa muda yang normal. Yang pertama itu mempunyai hubungan sosial yang akrab. Jadi di sini mereka sudah mulai berbaur dengan hubungan sosial di masyarakat. Terus yang kedua, mempunyai komitmen dalam bekerja dan bergaul. Jadi rata-rata orang dengan usia dewasa itu sudah mempunyai pekerjaan dan mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu mandiri karena telah bekerja dan mempunyai karir. Hampir mirip sama yang kedua, jadi mereka itu sudah berkarir, bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai aplikasi dari ilmu yang sudah mereka dapatkan selama bersekolah. Terus mereka juga menyukai diri sendiri, mereka bangga dengan gambar diri yang ada di diri mereka. Terus selanjutnya itu ada mengetahui arah hidup. Mereka akan tahu pada dewasa muda itu bahwa dalam 5-10 tahun ke depan itu mereka akan melakukan hal-hal apa. Terus yang keenam itu mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga. Jadi membina hubungan yang harmonis dengan keluarga, mereka mampu berkomunikasi secara terbuka juga dengan keluarga. Terus yang ketujuh, mampu mengatasi stres akibat perubahan dan pertumbuhan. Jadi pada ciri-ciri ini tuh maksudnya dalam hidup dewasa muda mereka sudah mempunyai coping atau pertahanan diri terhadap stres. Ketika ada tekanan, mereka bisa mengatasinya. Selanjutnya itu ada mempunyai hubungan dekat dengan orang tertentu, pacar, sahabat, atau serta pasangan hidup, atau juga sahabat-sahabatnya. Sedangkan hal yang dapat dilakukan keluarga dari dewasa muda berkembang itu ini harusnya dilakukan oleh orang tuanya Mbak. Yang pertama itu mendiskusikan tentang perkembangan yang normal dan menyimpang. Selanjutnya itu ada mengajarkan interaksi dengan orang banyak. Yang ketiga itu mengajarkan mempunyai pekerjaan, terus mengajarkan mencari pasangan hidup, dan mengajarkan melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat. Jadi kalau ini tuh seharusnya keluarga yang melakukannya. Sedangkan kalau ciri perkembangan dewasa muda yang menyimpang itu, yang pertama adalah tidak mempunyai hubungan yang akrab. Terus yang kedua, tidak mempunyai komitmen. Yang ketiga, tidak mandiri. Yang keempat, konsep diri tidak realistis. Yang kelima, tidak menyukai diri sendiri. Yang keenam, tidak mengetahui arah hidup, kebalikan sama yang normal. Terus yang ketujuhnya itu tidak mampu menghadapi stres, kehidupan tidak bermakna, tidak bertanggung jawab, atau tidak sanggup menerima akibat perbuatan. Dan yang terakhir itu tidak mempunyai nilai sebagai pedoman hidupnya. Sedangkan hal yang dapat dilakukan keluarga jika terjadi penyimpangan dewasa itu, keluarga membangun hubungan yang sosial akrab, membangun kegiatan bersama, tidak memarahi karena tampak malas dan tidak bersemangat, memfasilitasi dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memberi pujian positif terhadap penampakan yang positif. Nah, Mbak Mega, berdasarkan leaflet ini, kira-kira apakah semua ciri-ciri perkembangan dewasa muda yang normal udah ada di dalam diri Mbak Mega? Tidak semuanya, Sus. Ada beberapa yang sudah ada di dalam diri saya. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, yang belum ada dalam diri Mbak Mega bagian mana ya?
Yang mana ya sus? Saya belum mempunyai teman dekat sus. Rasanya sedikit sulit bagi saya untuk mempunyai teman dekat di tempat pekerjaan saya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Mega itu sulit mendapatkan teman dekat? Saya malas untuk memulai obrolan dengan orang lain sus. Saya terkadang takut untuk memulai interaksi. Seperti itu. Apakah Mbak Mega mengetahui apa yang membuat rasa malas itu timbul dan kenapa Mbak Mega itu merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain? Saya takut omongan saya tidak dianggap sus. Oh, seperti itu ya Mbak Mega ya. Kalau saya boleh tahu, apakah Mbak mengetahui hal menarik apa yang ada di dalam diri Mbak Mega? Menurut saya hal menarik yang ada dalam diri saya itu saya sangat ahli dalam membuat kue sus. Wah, bagus sekali kalau Mbak Mega mengetahui hal menarik dalam diri Mbak Mega. Apalagi Mbak Mega juga bisa sangat ahli dalam membuat kue. Sedangkan, apakah Mbak Mega mengetahui hal positif apa yang ada di dalam diri Mbak Mega? Saya rasa hal positif dalam diri saya itu saya adalah seorang yang mandiri sus. Karena sejak usia saya 19 tahun saya membiayai diri saya sendiri sus. Oh, sangat bagus sekali Mbak Mega. Mbak Mega bisa membiayai diri sendiri sejak usia 19 tahun. Mbak Mega juga mandiri. Tidak mudah ya Mbak ya untuk bisa menjadi seorang yang mandiri. Sedangkan, apakah Mbak Mega mengetahui hal negatif apa yang ada di dalam diri Mbak Mega? Hal negatif yang ada dalam diri saya itu saya kurang bisa berbaur dengan masyarakat sus. Saya tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Wah, begitu ya Mbak ya Mega ya. Tapi bagus sekali Mbak Mega. Mbak Mega berarti sudah mengenali diri sendiri. Mbak bisa mengetahui hal positif apa yang ada dalam diri Mbak, hal negatif apa yang ada di diri Mbak, dan juga hal menarik yang ada dalam diri Mbak. Setiap orang memang tidak ada yang sempurna ya Mbak ya. Kalau ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Sejauh ini hampir rata-rata perkembangan dewasa muda yang normal ada di dalam diri Mbak Mega ya. Terkecuali yang Mbak Mega belum bisa untuk bisa berinteraksi dan mempunyai teman dekat. Kalau begitu, apakah Mbak Mega bersedia untuk mencoba melakukan interaksi dengan orang lain untuk bisa bergaul dengan orang lain sehingga siapa tahu Mbak Mega bisa memiliki teman dekat gitu? Iya, saya ingin sekali sus. Baik Mbak Mega, bagus sekali. Saya suka semangat Mbak Mega untuk Mbak Mega bersedia mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga bergaul dengan orang lain. Sebenarnya untuk bisa memulai berinteraksi dan bergaul dengan orang lain bisa dimulai dari keluarga dulu, dari keluarga terdekat, sepupu-sepupu, ponakan, baru ke teman-teman kerja Mbak Mega, bahkan baru nanti bisa ke semua orang. Cara untuk memulainya sebenarnya sangat gampang Mbak coba membicarakan hal-hal menarik dengan mereka. Kalau untuk di lingkungan keluarga mungkin Mbak bisa membicarakan seputar tentang drama-drama yang saat ini sedang booming, bercerita atau musik-musik yang sedang naik daun saat ini. Sedangkan kalau di tempat kerja Mbak Mega bisa mulai ikut bergabung untuk makan siang bareng bersama sambil bercerita tentang hambatan-hambatan apa sih yang sedang mereka alami di dalam kantor, dan juga bisa sharing-sharing gimana cara mengatasinya di dalam kantor sehingga bisa membangun kedekatan hubungan satu sama lain Mbak. Baik sus, saya akan coba lakukan cara-cara yang sudah suster berikan. Ya Mbak, dimulai dari lingkaran terdekat dulu aja Mbak, karena lingkungan itu, pergaulan itu ibarat sebuah rumah gitu. Jadi dimulai dari masuk pintu depan, ruang tamu, baru sampai nanti bisa ke halaman belakang. Jadi harus dimulai dari lingkaran terkecil, dari keluarga dulu, teman, baru nanti semua orang yang semakin luas lingkungannya Mbak ya. Ya sus, akan saya coba lakukan. Ya bagus sekali Mbak Mega. Kalau begitu Mbak Mega coba dulu ya Mbak Mega ya. Ya sus. Baik Mbak Mega, tadi kita sudah berbicara mengenai leaflet ini yang berisi tentang
perkembangan dewasa muda. Apakah Mbak Mega masih ingat apa aja yang sedang kita bicarakan? Ingat Sus, tadi kita membicarakan tentang pengertian dewasa, ciri-ciri dewasa menyimpang, hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Benar sekali apa yang disebutkan oleh Mbak Mega tadi. Sedangkan apakah Mbak Mega masih mengingat apa saja hal-hal yang harus ditingkatkan kembali di dalam diri Mbak Mega? Saya harus mencoba berinteraksi dengan orang lain Sus, dimulai dari keluarga, teman kantor satu divisi, baru semua orang di lingkungan sekitar mungkin. Wah, betul sekali yang disebutkan Mbak Mega. Mbak harus mencoba untuk berinteraksi ya Mbak, jangan takut sebelum Mbak mencoba gitu loh. Kalau ada kesulitan, Mbak bisa bertanya kepada orang tua Mbak, karena orang tua Mbak juga sudah diberi edukasi oleh rekan saya Alia mengenai perkembangan pada dewasa muda. Atau Mbak juga bisa bertanya kepada saya, nanti kami pasti akan membantu Mbak. Jadi Mbak harus semangat dalam mencoba ya Mbak. Baik Sus. Kalau begitu, apakah Mbak Mega masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, saya mau izin pamit dulu ya Mbak Mega ya. Ya Sus. Kalau Mbak kesulitan, nanti jangan lupa untuk mencari saya, atau Mbak ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang apapun juga, bukan hanya tentang perkembangan pada dewasa muda, tapi Mbak bisa bertanya tentang hal-hal yang lainnya juga. Mbak bisa mencari saya. Baik Sus. Kalau begitu saya pamit ya Mbak ya. Ya Sus.